warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Artinya menidurkan kalian di malam hari. Mewafatkan kalian artinya apa? Menjadikan kalian tidur di malam hari, menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dialah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Thumma yab'athukum fihi, lalu kemudian dia membangkitkan kalian atau membangunkan kalian pada siang harinya, liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan ajalum musamma, untuk disempurnakan apa? Ajalmu yang itu telah ditentukan. Thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian dikembalikan. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahukan kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini konteksnya berkaitan dengan orang kafir. Ayat ini secara konteks berkaitan dengan orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tatkala Allah membuat mereka itu tidur di malam harinya, Allah tahu nanti di siang hari saat mereka bangun, mereka akan kembali berbuat kesyirikan dan kekufuran. Namun dengan kasih sayangnya, dengan sifat rahmatnya yang begitu luas, meliputi segala sesuatu, dengan rahmatnya atau dengan kasih sayangnya, Allah tetap membangunkan mereka. Allah tetap mengembalikan ruh mereka. Allah tangguhkan usia mereka sampai ajal atau batas usia yang telah ditentukan. Jadi walaupun konteks ayat ini ditujukan atau berkaitan dengan orang-orang kafir, namun hal serupa itu juga terjadi pada diri kita. Ya. Hal serupa juga terjadi pada diri kita.
Iya kan? Tatkala kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah. Kemudian Allah kembalikan nyawa kita lagi sehingga kita dapat bangun. Padahal Allah tahu kalau kita bangun, kita akan tetap kembali melakukan kemaksiatan. Namun Allah masih menunggu taubat kita. Allah tangguhkan sampai batas usia yang telah ditentukan, telah ditetapkan. Dan ketika kita mendengar atau mendapati orang tua kita atau guru kita atau orang yang kita sayangi mendahului kita, maka sebenarnya kita pun memiliki sedang mengantri ya, atau sedang menunggu hal yang sama. Ya, kita sedang menanti sesuatu yang ditetapkan tadi. Maka orang-orang tua kita atau guru-guru kita atau orang-orang yang kita sayangi, saudara kita, sahabat kita, ya siapapun yang telah mendahului kita, maka hendaknya kita bertarahum, ya, mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya, ya, agar mendapatkan rahmat kasih sayangnya, ya, karena kita pun akan mengalami hal yang sama, hanya menunggu giliran saja. Ya, tentu kalau seseorang ditinggal lebih dahulu oleh ya orang tua atau guru yang tersayang, pasti sedih, bahkan ya sampai boleh meneteskan air mata karena sedih. Tetapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai. Ya, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Ya, ma yurdi rabbana. Ya, namanya mata pasti berlinang karena kesedihan, hati sedih. Tapi kita tidak mengatakan sesuatu ya yang justru mendatangkan kemurkaan Allah. Kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Justru apa yang kita tetap mengucapkan apa yang Allah ridhai, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada kita. Ya, mudah-mudahan di rentang usia yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita, ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ya, tidak lupa muhasabah. Ya, terutama poin penting di bulan haram seperti bulan Muharram ini. Ya, banyak-banyak bermuhasabah, introspeksi diri. Untuk banyak-banyak beristighfar, bertaubat, ya, kembali kepadanya, supaya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu hendaknya ya kita tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, bertaubat, istighfar kepada Allah dalam setiap detik-detik perjalanan usia kita. Karena kita akui ya banyak sekali kesalahan, kedurhakaan, ya, kekufuran. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kedua, selalu memberikan kesempatan kepada kita. Padahal Allah Maha mampu untuk mencabut nyawa kita di detik-detik saat kita sedang durhaka kepadanya.
Ya kan? Bagi Allah sangatlah mudah. Allah Maha mampu untuk mencabut nyawa kita di saat kita sedang kita berdurhaka kepadanya. Pada saat kita durhaka kepadanya. Maka hendaknya seorang muraqabah, ya, mawas diri, ya, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kita gunakan baik dalam ucapan, tindak tanduk, perbuatan kita yang justru mendatangkan murkanya. Karena barangkali itu adalah kesempatan terakhir kita hidup di dunia. Ya. Mari sama-sama kita doakan yang terbaik untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, baik yang telah mendahului kita atau yang masih bersama dengan kita. Ya, kita bertarahim kepada orang-orang yang telah mendahului kita dan kita saling menasihat, saling kasih sayang, ya, kepada orang-orang yang masih bersama dengan kita. Yang pertama tentu adalah anak istri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, ya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab naungan kita. Ya, kemudian saudara-saudara yang lainnya, sahabat dan teman-teman sekalian. Jangan sampai seperti halnya orang kafir yang digambarkan dalam surat Al-Infitar, yang Allah katakan apa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Di situ ayatnya ditutup dengan bi rabbikal karim. Ya, mengisyaratkan akan jawaban bahwa yang menjadikan manusia itu maghrur, terpedaya, ya, dengan dunia sehingga dia kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya apa? Al-jawab karamuhu wa hilmuhu. Ya. Apa? Karam. Ya. Kasih sayang Allah, ya. Karena Allah saking kasih menyayangi kita. Ya, kita terpedaya. Ya. Dan memang, ya, secara watak manusia demikian. Ya, ada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Dia terlalu bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Dia terlalu menyandarkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia meremehkan apa yang seharusnya diperhatikan. Sehingga dia dengan, ya, tadi meremehkan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mudahnya dia terpedaya. Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, ayyu syai'in gharraka billah. Atas dasar apa atau apa sebab, apa sesuatu yang menyebabkan kau terpedaya, ya, sehingga kau mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sesuatu apa yang membuat kau terpedaya sehingga kau bermaksiat kepadanya, melanggar perintahnya, melanggar perintahnya dan melakukan larangannya. Padahal Allah kurang baik apa, begitu ya? Padahal kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyadarkan kita, ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Padahal Allah telah menciptakanmu
lalu menyeimbangkan penciptaanmu, menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikannya seimbang dalam bentuk rupa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Sampai di sini ya. Sampai di fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bernama manusia. Ya. Di sini Allah sebutkan ya, padahal Allah telah menciptakan. Jadi penciptaan Allah ini adalah nikmat. Tidak hanya diciptakan saja, tapi Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu Allah jadikan penciptaannya pun dalam rupa bentuk yang seimbang, dalam bentuk yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah nikmat yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita kufur ya, jangan sampai kita mengingkarinya. Makanya ayat berikutnya kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak. Kalla ini lil idrab. Ya. Yakni ma'a hadzal khalq wal imdad wal i'dad tukadzibuna biddin. Bersamaan dengan penciptaan ini ya, bersamaan dengan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala ini, kok bisa-bisanya ya, kalian itu mendustakan hari pembalasan gitu ya. Ad-din di sini ay al-jaza. Yang dimaksud dengan bid-din, bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali tidak. Kalian bahkan justru mendustakan ad-din, pembalasan. Ya. Ini merupakan ancaman sebenarnya. Ini sebenarnya merupakan ancaman. Ya. Ar-rad' wal-zajr wat-tahdid wal-wa'id lil mukadzibina bid-din wal hisabi wal jazaa 'ala al-a'mal. Jadi ayat ini sebenarnya adalah merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mendustakan ad-din, al-jaza ya, pembalasan. Kata-kata ad-din ini kan sebagaimana yang kita pelajari di surat Al-Fatihah, artinya apa? Ya, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian berbuat, maka pasti akan ya mendapatkan balasannya. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini pasti nanti ada balasannya, baik dan buruknya. Ya, pada hari kiamat kelak. Nah, di sini mengandung dua makna. Ya. Apa makna yang pertama, jemaah? Dibaca di situ. Mengandung dua makna.
Yang di dalam ilmu tafsir ya dan ilmu syarah hadis, kalau ada nas ya yang mengandung dua makna ya, maka salah satunya tidak dapat meniadakan lainnya. Jadi bisa kalau dua makna itu dapat di bawah ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sebelum itu, jadi di sini makna yang pertama ya, kalian mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul dari wahyu dan risalah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, wa tukadzibuna bil ba'tsi wal hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal tadi ya. Jadi mendustakan pembalasan ya, ad-din di sini maknanya mendustakan ya balasan, kebangkitan, hisab ya, balasan atas setiap amal perbuatan sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 37 ya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin ya. Dan makna yang kedua mendustakan ad-din di sini ya, kalau dimaknai secara agama maka artinya mendustakan apa yang datang dari Rasul ya, wahyu, risalah ya, itu kan agama. Jadi dua makna ini ya dapat komparasikan. Atau tadi yang dimaksud nas Al-Quran ini mengandung dua makna ya. Yang pertama tadi ya, kalla bal tukadzibuna biddin ya, kalian ya, sekali-kali tidak, justru kalian mendustakan pembalasan ya, maksudnya balasan dari setiap amalan ya, dan mendustakan agama. Mendustakan apa jemaah? Agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keduanya tidak dapat saling menafikan. La yunafi ahaduhuma al-akhar. Ya. Jadi tidak dapat menafikan. Ya, meniadakan. Menafikan itu artinya ya meniadakan satu sama lainnya. Bahkan bisa dipadukan antara keduanya. Makanya di sini dikatakan wal ayatu syamilatun li hadza wa hadza. Maka ayat ini mencakup dua makna ini. Ya, dua makna ini, ad-din yang berarti balasan dari setiap amalan dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya atas kalian benar-benar ya ada malaikat yang mencatat, penjaga ya atas kalian, benar-benar ya sungguh benar-benar ada malaikat yang menjaga kalian dan mencatat setiap amalan yang kalian perbuat.
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan kiraman? Ya. Kiraman ay dhawi akhlaqin karimah wa sifatin hamidah. Jadi kiraman ini yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki sifat yang terpuji. Mereka memiliki sifat namanya apa? Al-karam wal amanah, sifat mulia. Ya, amanah, dipercaya, sifat-sifat yang terpuji yang menjadikan mereka pantas ya menyandang atau mengemban ya, tugas yang mulia dengan sebaik-baiknya tanpa menambah-nambahi maupun mengurang-urangi. Kata-kata kiraman di sini sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, mereka itu sebenarnya adalah malaikat. Siapakah mereka? Para malaikat, ya kan? Hafizin, siapakah yang menjaga? Ya. Itu malaikat yang ditugaskan menjaga manusia. Ya. Kiram ini sebagaimana dalam surat Abasa ayat 16. Pernah kita bahas apa? Kiram fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Ya. Bi aidi safarah kiramim bararah. Ya. Bi aidi safarah kiramim bararah. Atau kalau dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Ya kan? Kita dapati kata-kata kiram di sini itu ditujukan siapa mereka? Para malaikat. Ya, para malaikat. Seperti di surat apa tadi? Abasa ayat 16. Kiram bararah. Ya, atau dengan redaksi yang lainnya di surat Az-Zariyat ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya, mukramin. Itu maksudnya juga apa? Tamunya Nabi Ibrahim ini yang mulia, yang dimuliakan ini siapa? Malaikat. Ya, dengan redaksi yang berbeda. Di surat Abasa apa? Bi aidi safarah kiramim bararah. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang menerangkan tentang kedudukan orang-orang yang mahir ya, terhadap Al-Quran, di kedudukannya bersama siapa jemaah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Siapakah? Nah, namun pertanyaannya di sini kalau di dalam hadis tadi ya, kedudukan orang yang mahir Al-Qur'annya itu siapa jemaah? Pertanyaan ini sangat mendasar, penting. Kalau kita ditawari, mau nggak menjadi orang yang mahir? Kok diam? Nggak mau. Atau mau golok yang kedua, ya, alladzi yatata'ta, yang terbata-bata. Memang kalau dikaitkan dengan sabda Nabi, penggalan potongan hadis Nabinya, maka yang kedua itu kebalikannya. Orang yang tidak mahir itu orang yang yatata'ta. Ya. Membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata. Ya. Berarti orang yang mahir itu orang yang membaca Al-Qur'annya apa? Pandai membaca Al-Qur'an, begitu. Cuman apakah cukup pandai membaca Al-Qur'an sehingga dia termasuk orang yang mahir? Atau orang yang hafal Al-Qur'an lancar ya. Atau yang bagaimana? Iya, yang juga memahami. Tidak cukup hanya orang yang menegakkan hurufnya tapi tidak menegakkan hukum-hukumnya. Tidak cukup dengan orang yang pandai melantunkan ayat suci Al-Qur'annya, bahkan menghafalkannya tanpa salah sedikit pun, tapi tidak memahami isi kandungannya, tidak mengamalkan isinya, hukum-hukumnya.
Jadi orang yang mahir ya, yang kedudukannya setara ya atau disejajarkan dengan para malaikat yang mulia ya, mereka adalah ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ya ahlul Quran yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Kembali ke ayat ya, kiraman katibin ya, yang disifati ya, malaikat penjaga itu adalah malaikat-malaikat yang mulia, katibin yang mencatat ya setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia ya. Fa'ala kulli insanin hafadhatun yaktubuna kullama qala wa kullama fa'al. Setiap manusia itu ada malaikat penjaga yang senantiasa mencatat setiap apa yang diucapkan dan setiap apa yang dikerjakan. Wa haula'il hafadhah kiram laisu li'aman. Dan mereka itu adalah ya, malaikat penjaga itu mereka kiraman dalam keadaan mulia. Artinya mereka bukanlah makhluk yang tercela ya, yang diragukan apa amanahnya, tidak ya kan. Raqib atid ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat penjaga yang mencatat itu mereka kiraman, bukan li'aman. Jadi lawannya kiraman itu li'aman. Mereka adalah malaikat yang mulia yang dipercaya. Mereka bukanlah makhluk tercela ya, yang diragukan apa amanahnya ya. Di surat At-Tahrim Allah menyifati apa malaikat itu, la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah ya. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan di antara bentuk karam ya, kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat penjaga ya, itu mereka tidak menganiaya seorang pun. Maksudnya mereka menganiaya zalim ya, dengan apa? Mencatat apa yang tidak dikerjakan oleh manusia, tidak. Atau menambah-nambahi gitu ya. Sehingga dengan demikian mereka ya disifati dengan apa? Al-karam. Ya, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, mereka artinya menyaksikan. Ya. Menyaksikan apa? Perbuatan yang dikerjakan. Ya, kalau itu ucapan ya mereka mendengarkan. Ya, kalau itu perbuatan mereka menyaksikan. Bahkan ya amalan hati itu Allah Subhanahu wa taala ya jadikan malaikat-malaikat penjaga ini tahu apa yang dilakukan oleh hati kita ya, sehingga mereka dapat ya Pak mencatat ya. Jadi kan amalan itu kan tidak hanya amalan lisan, amalan badan, tapi ada amalan yang patut kita waspadai juga adalah amalan hati. Orang lain tidak tahu ya. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya, dan Allah jadikan malaikat penjaga yang mencatat amalan pun tahu, ya lamuna ma taf'alun, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, baik itu dalam ucapan atau perbuatan zahir maupun perbuatan yang batin. Jadi amalan badan maupun amalan hati. Ya. Mereka akan mencatat semuanya. Ya. Namun ya sebagai bentuk kasih sayang dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man hamma bil hasanah. Ya, perhatikan hadis ini sebelum kita tutup kajian ini. Ya. Ada sebuah hadis yang patut untuk kita perhatikan, man hamma bil hasanah
falam ya'malha kutibat hasanatan. Barang siapa yang ada dalam benaknya atau dia baru terlintas dalam pikirannya untuk melakukan kebaikan hasanah, namun lam ya'malha, ya, karena satu hal dan lain hal apa? Dia tidak jadi mengerjakannya, belum sempat mengerjakannya, itu sudah dicatat kutibat hasanah, sudah dicatat satu hasanah. Itu kalau apa? Perbuatan baik atau hasanah, ya, kebaikan. Wa man hamma bis sayyi'ah wa lam ya'malha, ya, kutibat hasanatan kamilatan. Barang siapa yang, ya, berkeinginan, ya, untuk melakukan keburukan dan tidak mengerjakannya, ya, tidak jadi mengerjakannya, maka dengan tidak mengerjakan keburukan yang direncanakan atau diinginkan itu, maka itu sudah dicatat apa? Ya, kebaikan sempurna, kata Rasulullah. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggalkan keburukan itu karena Allah Azza wa Jalla, sehingga dia dengan meninggalkan keburukan itu justru dibalas dengan kebaikan yang sempurna, ya. Kalau orang yang menginginkan kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, mengerjakannya, dia sudah dicatat itu. Kenapa? Karena menginginkan untuk berbuat baik itu sudah dicatat oleh Allah. Baru kalau perbuatan baik itu baru sekedar apa? Ingin berbuat baik saja, itu sudah Ini, ya, betapa pentingnya amalan hati. Jangan kita remehkan, walaupun hanya sekedar keinginan umum, kerentek atau saya pingin ibadah nih, tahun ini saya pingin berangkat ibadah haji, gitu ya, atau apa amalan-amalan yang kita kebaikan. Ya, saya bertekad untuk khatam Al-Quran setiap bulannya sebelum Ramadan, gitu. Atau amalan-amalan apa saja yang itu termasuk hasanah, ya, kebaikan. Itu jangan kita remehkan walaupun hanya sekedar apa? Keinginan. Jangan kita meremehkan kebaikan walaupun baru sekedar apa? Keinginan, pengen gitu ya, baru pengen aja. Ya. Tetapi kalau umpamanya keburukan, hati-hati. Keinginan untuk melakukan keburukan, ya, itu, ya, jangan sampai dikerjakan. Kalau dikerjakan baru Allah catat. Ya, dalam hal ini, ya, keburukan itu dicatat setelah amalan itu apa? Dilakukan. Kalau baru pengen kemudian tidak jadi, malah justru apa? Kalau itu kita tinggalkan kan Allah catat apa? Sebagai hasanah, kebaikan yang sempurna. Ya. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi sekali lagi janganlah kita menjadi hambanya yang terpedaya, ya, maghrur, ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, cukup sekian, ya, kajian kita pada malam hari ini, ya. Jadi ada 3 hal yang patut menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang mendustakan agama ini, mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian itsbatu wujudil hafadzal kiram, ya, bahwa keberadaan malaikat yang menjaga, malaikat-malaikat yang mulia yang menjaga, yang mencatat amalan kita itu telah ditetapkan dan kita wajib mengimaninya berdasarkan firman Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan yang ketiga, mereka para malaikat penjaga yang mencatat amal perbuatan hamba baik itu yang zahir maupun yang batin, ya, yang mereka mencatatnya dengan penuh amanah tanpa menambah-nambahi maupun mengurang-urangi. Mereka tahu, ya, mereka mengetahuinya sebagaimana firman Allah, ya'lamuna ma taf'alun.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu